Yohanes 19:28 dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita perhatikan satu kalimat yang Yesus lontarkan di dalam bagian ini. Sebenarnya kita melihat, saudara, kitab suci itu menceritakan 2 kali pemberian minum kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, pemberian itu dia tolak. Yang kedua, pemberian itu dia terima. Matius dan Markus bertepatan mencatat hal yang sama berkaitan pemberian minum Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes hanya menceritakan pemberian minum yang kedua. Matius, Markus 2 kali mencatat, Yohanes hanya yang kedua saja yang dicatat, yaitu pemberian minum yang diterima. Kalau kita melihat Matius 15 ayat 23 dan 36, di situ lalu mereka memberi anggur campur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Sama juga di dalam Matius 27 ayat 34 tersebut dikatakan, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Bercampur empedu atau mur itu sama, saudara, maksudnya yaitu minuman yang dicampur dengan satu tujuan, menjadi obat biusnya, sehingga dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit dari penderitaan Yesus. Tetapi justru pemberian minum yang bercampur dan yang bermakna seperti obat bius yang meringankan penderitaan itu ditolak oleh Tuhan. Tujuannya apa? Hanya satu. Dia sangat menginginkan bahwa pelaksanaan penebusan itu bersifat totalitas dalam menanggung seluruh penderitaan dan hukuman dosa. Kalau Yesus meminumnya, berarti dia mengurangi rasa sakitnya, maka tidak secara penuh, tidak secara utuh. Penderitaan, hukuman dosa ditanggung oleh dia. Tetapi karena dia menolaknya, maka secara otomatis dia menanggung segenap seluruh penderitaan karena tumpahan amarah Allah Bapa terhadap dosa yang terjadi dalam dunia, yang dipikul oleh Yesus. Dia tidak mengenal dosa, dikatakan Korintus, tetapi dijadikannya berdosa karena kita. Dia menggantikan posisi kita. Saudara, kita lihat di dalam terang firman Tuhan ini. Jadi Yesus menolak pemberian minum ini karena dia sudah menyatakan komitmennya untuk menerima risiko daripada penderitaan dan kebejatan dan kerusakan manusia karena dosa mereka. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bukankah manusia pada umumnya, saudara, kalau dia menghadapi penderitaan sakit atau dia pergi ke dokter, misalnya orang yang sakit gigi lah, kan dia minta dibius, apalagi mereka yang mau menjalankan operasi, benar nggak? Pasti dibius dengan satu tujuan untuk mengurangi rasa sakit itu atau meniadakan rasa sakit itu, benar nggak? Itu yang normal. Tapi Yesus tidak mau melakukan itu, karena dia sudah menjatuhkan komitmennya untuk menanggung segenap hukuman dosa yang begitu sangat mengerikan, karena dia ingin menebus manusia dengan sangat totalitas. Saudara, kalau kita lihat dalam konteks semacam ini, ini mengajar kita apa, saudara, di dalam terang firman Tuhan ini? Ini mengajarkan kembali kepada kita bahwa Yesus benar-benar memikul secara 100% hukuman yang ditimpakan Allah yang seharusnya kepada manusia digantikan oleh Kristus. Berarti, saudara, dia melaksanakan ketaatannya secara totalitas untuk menjalankan misi
penyelamatan ini. Jadi kita lihat saudara, Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa karena kita. Kita yang jauh dengan Bapa karena dosa itu didekatkan oleh karena kematian Kristus sehingga kita dipersatukan dengan Bapa. Saudara, karya ini belum pernah dan tidak akan pernah kita jumpai di dalam dunia yang membawa kehidupan manusia yang seharusnya ke api neraka dalam konteks kebinasaan masuk ke dalam kerajaan yang terang, kerajaan yang kekal. Saudara, ini satu karya yang begitu agungnya, begitu mahalnya. Tetapi belum tentu orang Kristen yang sudah menikmati karya yang begitu agung dan begitu mahal menghargai dengan satu kehidupan yang totalitas untuk menghargai salib Kristus. Belum tentu. Mereka bisa hidup seenaknya sendiri. Mereka bisa pelayanan asal pelayanan. Ya, mereka bisa mengumbar kebencian sedemikian rupa. Mereka bisa memelihara dendam sedemikian rupa. Mereka bisa menyingkirkan orang lain sedemikian rupa. Perhatikan saja. Apakah benar kehidupan kekristenan kita mengalami salib Kristus? Kalau kehidupan kita mengalami salib Kristus, kuasa daripada salib Kristus itu mencoba dan menolong kita untuk bisa bertanggung jawab di dalam mengelola kehidupan kita dengan benar. Sudah, mari kita lihat. Satu dosa sudah cukup untuk memasukkan kita ke dalam api neraka. Dan kita manusia bukan memiliki satu dosa, tak terhingga dosa itu, dan sangat kuat alasannya untuk menggiring kita ke dalam kebinasaan. Maka saudara, ada seorang mengatakan manusia yang dilahirkan dan dia cukup diam saja sejak kelahirannya sampai kepada kematiannya, maka itu sudah cukup membawa dia ke dalam api neraka. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di sini kita diajak sekarang untuk memaknai daripada perkataan Kristus di dalam perkataan salib yang kelima ini. Yesus meminta minum. Dia meminta minum dengan berkata, "Aku haus." Redaksi kalimat ini sudah langsung dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa dia sedang meminta minum. Ya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setelah Yesus menolak pemberian minum anggur bercampur empedu atau bercampur mur, yaitu minuman bius macam itu, ya, saat dia disalibkan, dan pada waktu ada di kayu salib dia mengatakan, "Aku haus." Padahal dia tadi menolaknya, sekarang dia haus, ingin meminta minum. Sudah perhatikan, Yesus memang amat sangat haus. Bagaimana kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa dia sungguh-sungguh sangat haus? Sudah perhatikan, dia sudah ditawan sejak kemarinnya, ya, malam. Kemudian sebagai tawanan dia pasti tidak diperlakukan dengan baik. Dia digiring, ya, dia mengalami peristiwa hal yang sangat buruk yang tidak mengenakan. Saudara, yang kedua, pada waktu dia dipingpong ke kanan kemari, ke Mahkamah Agama, ke Pilatus, ya, dan sebagainya. Kemudian dari Pilatus kembali ke Herodes, kembali ke Pontius Pilatus. Suasana perlakuan semacam ini amat sangat melelahkan dia. Dan itu dilakukan dengan harus berjalan kaki, dengan dirantai. Takut ini tawanan, lari. Karena ini sosok tokoh yang sangat membahayakan, yang mujizat-mujizat terjadi, yang terlihat, terdengar oleh masyarakat yang ada di sekitar pada waktu itu.
Perjalanan yang dipingpong-pingpong semacam ini, itu perjalanan yang sangat menguras tenaga dan menambah kehausan daripada Yesus. Ya. Belum lagi saat dia harus memikul, tadi di sini ada atraksi sebentar, pencabukan. Ya, kalau kita lihat, dia dipukuli, dia diberikan mahkota duri. Ya, semua ini menambah luka yang mengeluarkan darah atau cairan tubuh yang sangat banyak. Dan ini akan menimbulkan juga kehausan yang lebih luar biasa lagi. Saudara bisa bayangkan, dia harus memikul kayu salib itu dengan satu perjalanan yang cukup jauh, kurang lebih 1 kilo, dan dengan beban memikul itu juga. Saudara perhatikan, ini menunjukkan dan ini memperparah kondisi, karena ada begitu banyak keringat yang keluar. Dia makin haus. Jadi Yesus bukan sekedar hausnya, sangat luar biasa hausnya, ya. Dan dia disalib dari jam 9 pagi, saudara, ya, di tengah-tengah terik matahari sampai jam 3 sore. Selama 6 jam dia harus mengalami itu. Ada satu masa yang tadi di dalam kebaktian pagi tadi saya bahkan itu perkataan salib yang keempat, di mana terjadi kegelapan yang luar biasa. Orang mengatakan ini gerhana matahari. Tidak, karena gerhana matahari paling lama terjadi 15 menit, dan itu sangat jarang terjadi 15 menit. Ya, baru-baru ini kan kita juga gerhana matahari, benar, cuma beberapa saat saja. Ini 3 jam di dalam kegelapan, saudara. Jelas ini adalah satu perkara yang luar biasa. Baru dari situ mereka, orang-orang yang baru memaku dia, orang yang baru menyalibkan dia, mereka mengalami ketakutan karena belum pernah terjadi. Jelas peristiwa ini adalah peristiwa yang bersifat mujizat yang terjadi. Jadi kita lihat, saudara, ya, benar-benar dikatakan dia yang mengalami sedemikian rentetan beban berat dengan penyaliban yang beberapa jam di terik matahari. Jelas ini akan menambah, memperparah kehausan daripada Kristus. Ya. Semua ini, saudara, yang kita lihat, ya, bukan sekedar Yesus haus biasa, tetapi sungguh-sungguh dikatakan, saudara, dia sangat haus. Maka lontaran ini dikatakan, hal ini sesuai dengan nubuat dari Mazmur 22 ayat 16. Di dalam Mazmur 22 ayat 16 itu dituliskan bahwa lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Yang digambarkan oleh Mazmur 22, saudara, ayat 16 di sini itu benar. Ya, kita lihat di sini. Ya, kalau saudara baca secara keseluruhan daripada Mazmur 22, itu jelas, khususnya ayat 2, ayat 8, ayat 9 dan ayat 17b dan 19. Semua itu saudara akan lihat bahwa ini adalah Mazmur tentang salib, nubuatan tentang salib. Ya. Jadi Mazmur 22 ayat 16 yang menggunakan istilah lidah yang melekat pada langit-langit mulutku, ini jelas menunjukkan kehausan yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu saudara pernahkah mengalami kehausan yang sangat luar biasa. Orang yang mengalami kehausan yang luar biasa itu sangat kering tenggorokan itu, dan itu seperti melekat dan perih, dan kalau dia berusaha untuk membukanya itu pedih luar biasa. Saya mengalami satu kondisi yang semacam itu. Sehingga kenapa orang yang sakit tenggorokan itu diminta untuk terus minum, saudara, supaya tidak mengalami kondisi semacam itu yang menimbulkan luka atau akibat kemudian infeksi dan menimbulkan peradangan dan menimbulkan panas. Yang dialami Yesus lebih parah dari itu yang dialami dia. Kehausan adalah
salah satu keadaan yang paling membuat menderita yang menyertai penyaliban. Luka-luka itu meradang dengan hebat. Demam yang tinggi biasanya terjadi oleh penderitaan-penderitaan pada salib, dan ini disertai, diiringi ya oleh kehausan yang tidak sedikit pun tertahankan. Dan ini adalah satu penderitaan yang berlipat-lipat. Yesus mau menanggung semuanya itu. Pertanyaannya, mengapa dia mau mengalami kehausan semacam ini? Saudara, tidak cukupkah penganiayaan, pencambukan, pemukulan, pemakkotaan dulu yang dialami Yesus? Itu sudah lebih daripada seluruh penderitaan yang ada. Tetapi sekarang dia harus menjalani satu fase penderitaan tambahan yang menambah beban penderitaan itu, rasa haus yang tak tertahan. Saudara, pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Itu yang dikatakan Mazmur 69 ayat 22b. Kalau kita lihat di sini, saudara, mengapa Kristus harus mengalami kehausan? Karena itu telah dinubuatkan dan dia harus mengenapi nubuat itu yang dikatakan di dalam Mazmur 22 ayat 16 yang kita baca, maupun Mazmur 69 ayat 22b. Untuk menggenapi nubuat itu, Yesus harus mengalami rasa haus yang tak tertahankan semacam itu. Juga yang kedua, tujuannya supaya orang berdosa yang mengalami kehausan yang tak terpuaskan bisa terpuaskan di dalam Kristus. Engkau mencari kehidupan di dalam dunia ini, engkau tidak pernah akan bisa puas kecuali engkau berhenti menjumpai Kristus itu sendiri. Steve Jobs, orang yang menjadi simbol kesuksesan dengan jumlah kekayaannya 67 triliun rupiah. 67 triliun rupiah itu, saudara, kalau diberikan papeda, kita bisa makan ya orang-orang di Papua ini sampai mati. 67 triliun. Pada waktu dia berbaring di rumah sakit, Steve Jobs mengatakan, segala harta, segala kekayaanku, segala popularitasku, segala rasa aman dan nyamanku menjadi tidak berarti apapun juga. Menjelang dia akan mati, digerogoti oleh penyakit. Kekayaanku hanya membuat orang bisa membukakan pintu rumahku, membukakan pintu mobilku, tetapi kekayaanku tidak bisa membeli penyakitku dan menaruh kepada orang lain. Tidak bisa. Maka dia mengatakan, kalau seorang hidup hanya untuk bekerja dan mencari semua yang pernah saya alami, dia mengatakan itu satu monster yang sangat membahayakan untuk hidupnya dan yang sangat mengerikan. Dan banyak orang mencari monster semacam itu dan menjadikan dirinya monster yang mengerikan. Maka dia mengatakan, cukuplah mendapatkan ya hasil bekerja secukupnya dan menikmati semua itu dalam cinta kasih dan terang yang ada.
maka engkau akan menikmati satu kehidupan yang sesungguhnya. Ini orang yang ngomong adalah orang yang sudah menikmati kekayaannya yang sangat limpah. Kalau Hari Limanto yang ngomong, saudara masih mensaksikan berapa sih uang yang dimiliki atau kekayaannya, benar gak? Tapi kalau orang yang sudah 67 triliun tabungannya ngomong kayak begini, saudara sudah bisa lihat. Sampai dia mengatakan tempat tidur yang termahal adalah tempat tidur yang ada di rumah sakit. Dia bisa punya tempat tidur yang mewah di rumahnya, tetapi dia tidak bisa menikmatinya. Justru dia menggunakan tempat tidur di rumah sakit dengan kelas yang paling baik. Bukankah tempat tidur itu mahal? Tetapi semahal itu pun tidak bisa memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada dia, karena dia sedang menanti kematian hidupnya. Saudara, Kristus memberikan kehidupan kepada kita supaya kita yang dulunya dimasukkan menggiring akan masuk ke dalam neraka, dalam kebinasaan. Sekarang dia datang ke dalam dunia menggantikan posisi itu. Murka Allah ditumpahkan kepada dia supaya kita yang jauh dengan Bapa dipersatukan dan masuk dan memiliki warisan daripada kerajaannya, supaya kita yang terhilang dan binasa, kita memperoleh hidup yang sangat kekal itu. Saudara, dengan demikian masihkah kita bermain-main dengan kehidupan? Masihkah kita tidak mau menghargai satu kehidupan karena anugerah Allah ini? Sang pemilik hidup memberikan kehidupan kepada kita. Kita bukan pemilik hidup. Engkau boleh menghabisi dirimu dengan cara apa saja, termasuk gantung diri. Kalau bukan itu cara kematian yang Tuhan mau, engkau tidak bisa menghabisi nyawamu. Karena kita bukan pemilik hidup. Saudara, Kristus mati bukan karena Yudas menyerahkan dia. Kristus mati bukan karena keputusan Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada dia, bukan. Kristus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Karena tidak ada kekuatan sebesar apapun di dalam dunia bisa merebut nyawa Kristus. Tidak ada. Kenapa? Karena dia pemilik hidup. Dia yang mempunyai kehidupan ini. Maka tidak ada seorang pun bisa menarik nyawa dia. Maka pada waktu dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib itu, maka barulah dia menyerahkan itu, dia pergi ke Bapa. Bukan salib yang menyebabkan Kristus mati. Tidak. Yesus mati karena dia sudah ditentukannya dan dia menggenapi ketentuan rencana buat Allah untuk keselamatan kita. Maka kita seharusnya menghargai kehidupan dengan yang sesungguhnya. Berikanlah hidup dalam totalitas yang ada untuk dikelola dengan hal yang berkenan dan memudahkan Allah. Kalau kau hidup dengan korupsi, berhenti korupsi. Kalau kau hidup di dalam ketidaktertiban, bermain-main dengan kehidupan, minum, mabuk dan sebagainya, berhenti. Hargai salib Kristus itu. Dia sudah berkarya dan dia sudah menyatakan karya itu, dan dia memberkati kita yang memberikan respon kepada karya itu, dan dia menjamin kepada kita sehingga tidak mungkin anugerah keselamatan itu akan hilang. Saudara, kekuatan yang luar biasa diberikan kepada kita untuk bisa memperoleh semuanya itu. Pertanyaannya, masihkah kita bermain-main dengan satu kehidupan ini? Masihkah kita tidak menghargai salib Kristus ini? Kalau engkau bermain-main dengan anugerah Allah, engkau menghina salib itu, engkau memandang rendah korban Kristus itu, dan engkau sendiri akan menanggung semua akibat daripada sepak terjangmu semacam ini. Kristus yang
mau menanggung itu, mengalami kehausan yang sedemikian rupa, supaya kita yang tak terpuaskan itu dipuaskan di dalam Kristus. Saya pikir kalau saudara bekerja, terus bekerja, terjadi pengabaian kepada kehidupan ibadah, pengabaian kepada kehidupan pelayanan, maka konteks seluruh pekerjaan adalah hal yang menunjukkan rasa hausmu yang belum terpuaskan sama sekali. Saya sangat setuju dengan Bapak Gereja kita Agustinus. Dia mengatakan hati manusia tidak mungkin bisa dipuaskan oleh seluruh dunia ciptaan. Hati manusia hanya bisa dipuaskan oleh penciptanya. Maka Kristus yang menciptakan kita, Dia datang memati untuk kita, supaya kita yang memiliki rasa haus yang tak terpuaskan oleh dunia ciptaan, kita dipuaskan oleh kebenaran salib Kristus di dalam hidup kita. Maka kalau orang Kristen sungguh-sungguh mengerti dan menghayati makna ini, maka kau tidak akan main-main dengan kehidupan. Engkau akan bekerja keras dengan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan kerajaan Allah dalam nilai-nilai kekekalan. Kalau kau sebagai seorang hamba Tuhan, engkau akan berjerih lelah, berjuang untuk memberitakan salib ini kepada seluruh dunia, karena salib itu tempat penyelesaian daripada seluruh kehidupan manusia. Karena kita merindukan terang daripada salib itu bercahaya di tiap-tiap kota itu, sehingga seluruh masyarakat Papua yang hidup dalam pesta pora kemabukan dihentikan, karena kebenaran terang itu ada dalam hidup mereka. Para pejabat-pejabat yang korup, mereka berhenti menghargai salib Kristus. Coba ada orang model kayak Ahok yang lawan semua orang yang hidupnya merugikan negara. Dia tidak takut mati. Bagi dia mati ada keuntungan. Dia berhasil mengutip Filipi pasal 1. Ya, orang Kristen tidak pernah takut mati, karena kematian itu jaminan keselamatan sudah dianugerahkan. Kita masuk ke dalam satu pesta rohani yang luar biasa. Kita perhatikan Yesus mengalami semua ini. Karena itu orang yang mengalami kehausan di dalam dunia, supaya mereka sungguh-sungguh memperoleh bagian dalam kepuasan di dalam kebangkitan Kristus tadi. Yang berikutnya saudara, kenapa Yesus harus mengalami kehausan semacam itu? Ada yang mengatakan di dalam konteks ini, dosa pertama kali masuk ke dalam dunia itu lewat mulut. Dosa pertama kali masuk ke dalam dunia lewat mulut. Bukankah guru-guru sekolah minggu mengajarkan kejatuhan Adam dan Hawa? Benar nggak? Lewat apa? Mulut. Makan buah. Benar nggak? Ada yang menegaskan, ya. Maka hal ini bisa terjadi dalam kehausan, supaya Yesus membereskan dosa yang juga harus berurusan dengan mulut semacam ini. Walaupun semua dosa termasuk dosa yang dimulai dari mulut itu juga dibereskan oleh Yesus lewat peristiwa rasa haus yang luar biasa dia alami di Golgota. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, pandangan yang mengajarkan dan yang meninggikan salib Kristus adalah pandangan dan ajaran yang menghormati daripada kebenaran berita yang sesungguhnya. Berita salib Kristus hampir pudar di dalam gereja-gereja. Oleh sebab itu, kalau engkau mendengar hamba-hamba Tuhan berkhotbah dengan keras mengingatkan engkau, supaya engkau bisa menghargai kembali salib Kristus itu yang sudah membawa hidup dari kebinasaan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kalau khotbahmu hanya memberikan khotbah-khotbah yang hanya menghibur yang ringan-ringan, tidak membongkar dosa yang ada, tidak mengingatkan kekudusan Allah, tidak memberitakan kebenaran kuasa salib Kristus yang memberikan pengampunan,
saya sangat takut gereja akan kehilangan berita utamanya. Dan kalau gereja sudah kehilangan berita utamanya, gereja tidak bisa memberikan pengaruh pada dunia. Coba perhatikan sekarang. Di negara yang kantong muslim itu terbesar, masalah LGBT itu kelompok-kelompok lesbian, kelompok-kelompok gay, ya transgender dan sebagainya itu saudara tidak bisa berkembang. Tetapi di negara-negara yang mayoritas Kristen, LGBT berkembang dengan sangat subur, saudara. Bahkan Amerika yang dikenal dengan negara demokrasi, negara Kristen itu sudah menstempel secara hukum sah LGBT itu. Maka berapa tahun yang akan datang kita akan menjumpai banyak pendeta-pendeta yang cinta firman Tuhan. Mereka akan masuk ke dalam penjara. Karena pada waktu mereka diminta oleh anggota jemaatnya yang gay, yang lesbian untuk menikah sejenis, hamba Tuhan itu menolaknya, maka dia dianggap melanggar hukum negara dan dia harus dipenjarakan. Rusak. Kalau gereja tidak menyuarakan kebenaran salib Kristus untuk membawa masyarakat yang rusak semacam ini kembali kepada kebenaran Allah, gereja terlibat di dalam merusak dunia. Entah pasif atau aktif, engkau terlibat. Cara untuk menyelesaikan kerusakan dunia dengan semangat penginjilan dan misi yang tidak boleh berhenti di dalam hidup, sehingga orang perlu dipertemukan kembali dengan salib Kristus untuk mengalami pertobatan dan perubahan hidup mereka di dalam terang daripada salib itu. Jadi bisa lihat di negara Australia sekarang sedang menggodok undang-undang yang sama seperti Amerika. Tapi prediksi saya, kemungkinan keputusannya akan sama dengan Amerika. Kenapa? Tony Evans sebagai seorang Perdana Menteri Australia, kakak perempuannya adalah seorang lesbian yang luar biasa pengaruhnya di seluruh Australia. Bagaimana mungkin dia akan membuat satu pelarangan itu? Jelas sulit. Rekan saya sebagai seorang misionari di Australia, dia akhirnya menanggalkan, dia kontrak dengan gerejanya selesai, dia diminta untuk gereja yang lain, dia akhirnya tolak. Dia berdoa bergumul, akhirnya dia mau sekolah college, dia menangani yang di college. Kenapa? Dia pasti akan didesak untuk menikahkan sejenis, karena di Australia juga marak sekali. Dia didesak untuk menikahkan. Kalau dia tolak, dia akan masuk penjara. Maka lebih baik dia masuk ke sekolah-sekolah, mendidik siswa-siswa itu supaya mereka berperilaku dalam kebenaran Allah dan bisa menolak lesbian, gay itu bukan sesuatu yang normal. Sudah perhatikan, saya pikir orang ini bukan sekedar takut, tetapi dia berhikmat menciptakan masa depan Australia untuk memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Ancaman zaman kita luar biasa hebatnya. Pertanyaan, apa yang dilakukan gereja Tuhan terhadap ancaman zaman semacam ini yang sudah merusak semuanya? Gereja berpangku tangan. Pada saat engkau berpangku tangan, engkau sudah terlibat secara pasif pengerusakan yang terjadi. Satu-satunya cara mencegah, mengurangi pengerusakan, engkau terlibat dengan aktif tekun memberitakan firman Tuhan ke semua pelosok yang ada di dunia ini, secara khusus di dalam Papua. Saudara, ini bukan sesuatu yang sangat mudah, ya. Karena melakukan misi dan penginjilan terlalu banyak harga yang harus dibayar. Untuk pekerjaan Tuhan dalam menyatakan terang daripada salib membutuhkan begitu banyak harga harus dibayar. Untuk itu berapapun harus berani membayarnya untuk mencegah kerusakan dunia ini, mencegah kehancuran Papua ini dengan terus berita Injil dikumandangkan. Banyak hamba Tuhan mau santai saja. Saya sudah sampai hampir kehilangan suara, sampai muncul lagi suara, hanya terus ingin memberitakan Injil. Gereja, jemaat tidak punya ketekunan berdoa. Isinya cuma ngerumpi, gosip, dengerin cerita-cerita yang gak benar.
Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau tidak pernah akan dikuatkan dengan berita-berita gosip semacam itu dalam telingamu dan hatimu. Kalau engkau mencintai Tuhan, membawa orang-orang yang terluka semacam itu untuk dipulihkan dengan hikmat dari Tuhan untuk menasihati supaya dia dipulihkan. Bukan ikut nimbrung memperbesar berita cerita yang macam-macam. Engkau tambah berdosa, engkau diperlemah imannya oleh orang yang memberikan bisikan di dalam telinga. Ada orang bisa membuang pulsa beribu-ribu rupiah untuk menyebarkan gosip, tapi terlalu gigih untuk memberikan persembahan dalam pekerjaan Tuhan untuk pemberitaan Injil. Saya bilang ini sudah abnormal, ini sudah beres, ini adalah pekerjaan setan yang ada di dalamnya. Saya akan melawan yang semacam ini, karena ini bukan berasal dari Roh Kudus. Dengan terus memberitakan cinta kasih ini yang tidak terpadamkan oleh apapun juga, karena jiwa-jiwa di tanah Papua membutuhkan terang daripada Injil. Mari kita kembali kepada firman Tuhan semua. Mari kita hidup dalam terang kebenaran. Dan saya merindukan, berikanlah telingamu dan hatimu kepada firman Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Berbuatlah terus dalam pemberitaan firman kepada orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup. Biarlah firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita supaya kita hidup dalam penghargaan kepada karya Sang Kristus. Amin. Tuhan memberkati.